Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pagi hari ini sebelum kita mulai perkuliahan, maka kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing supaya kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat, kita diberikan kemudahan, kelancaran dan segala urusan. Berdoa saya berdoa selesai. Sebentar deh, untuk hari ini ya, jadi kita membahas yang kemarin ya, melanjutkan yang kemarin terkait dengan pembuatan judul ya. Bagaimana awal kita pembuatan judul, kita share screen dulu terkait dengan penelitian yang sebelumnya kalian sudah share, penelitian yang sudah kalian kirimkan di grup. Oke, slide saya apa sudah terlihat? Sudah Bu. Oke, jadi di sini ada judul hubungan. Jadi silakan kalian kalau mau buat judul bisa menggunakan kata awal hubungan, bisa pengaruh, bisa analisis ya, bisa faktor-faktor, itu tergantung dari tujuan penelitian kalian ya. Kalau kita lihat di sini hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya kehamilan dengan kepatuhan tujuan kehamilan. Jadi di sini untuk mengetahui korelasi ya, bagaimana sih pengetahuan ibu itu, kalau cukup kira-kira ini pengetahuan yang ditanyakan tentang tanda bahaya kehamilan ya, apa saja sih tanda bahayanya ibu, terus itu seputar itu ya pengetahuan ibu terhadap kepatuhan tujuan kehamilan. Jadi kita pengen tahu pengetahuan ibu ini baik, kalau baik itu bagaimana sih patuh atau tidak dalam kunjungan ANC. Kemudian kalau pengetahuannya kurang patuh atau tidak dalam kunjungan ANC, sama juga dengan pengetahuannya yang cukup. Seperti itu. Jadi penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Banjar Serasan, Kota Pontianak ya, tahun 2019. Oke, kita langsung di pendahuluan ya. Jadi yang paling penting dimasukkan di pendahuluan adalah tadi terkait dengan akibatnya ya. Jadi bukan sebabnya yang kita tonjolkan, tetapi yang kita tonjolkan adalah akibatnya. Adalah kepatuhan kunjungan kehamilan. Yang perlu kita bahas apa? Kenapa sih harus kita ambil kepatuhan kunjungan kehamilan? Kalau seseorang atau ibu hamil tidak patuh, bagaimana di pendahuluan? Kalau kalian mengambil tentang stunting, kalau misal stunting tidak diberikan penanganan apapun, dibiarkan saja, dampaknya apa sih? Ya, sama juga kalau kalian mau ngambil tentang anemia pada ibu hamil itu. Jadi intinya dari kita jabarkan pendahuluan awal. Jadi di pendahuluan di sini kan ada kehamilan dulu. Setelah ini baru ada merucut ya. Kalian mengambil data demografis secara nasional. Provinsi, habis provinsi ke tingkat kota atau kabupaten, baru setelah itu mengerucut. Kita mau ngambilnya di mana? Itu yang perlu kita tonjolkan. Data-data dapatnya dari mana? Silahkan bisa cari di website ya, ataupun kalian bisa menanyakan ya di dinas kesehatan. Itu mestinya semua dinas kesehatan memiliki profil kesehatan atau laporan setiap tahunan, laporan SPP. Jadi silakan bisa cari. Ya, terus kemudian ini mengerucut ya, faktor kematian ibu terutama di sini ada yang namanya kek ya, rata-rata karena anemia aki yang tertinggi ya disebabkan karena anemia dan kek ya. Ini kan terutama di kehamilan.
Bagaimana bisa mendeteksi seorang ibu hamil mengalami anemia, mengalami PIK? Harus kunjungan antenatal. Itulah pentingnya kunjungan antenatal. Jadi kita memasukkan semua permasalahannya di sini. Ini merupakan di provinsi, setelah nasional tadi datanya provinsi, setelah provinsi Kalimantan, setelah itu baru di kabupaten. Jadi mengerucut datanya. Setelah itu baru yang namanya langsung fokus ya langsung fokus kalian mau ngambil kunjungan antenatal. Permasalahannya bagaimana? Cakupan kunjungan antenatal yang dilaporkan cuma 87, sedangkan targetnya yang harus dicapai 95, masih ada berapa persen yang belum tercukupi. Itu permasalahannya. Datanya dari mana? Dari puskesmas. Ya. Jadi tadi kan tergantung dari lokasi penelitian di puskesmas. Contohnya nih, kalian kalau sudah menanyakan ke bidan bikor di puskesmas Noyo, tanya permasalahan di sana apa. Kalau di sana itu yang terbanyak memang terkait dengan kasus antenatal care, kunjungan ANC ya. Jadi K1 K4-nya masih belum bisa memenuhi, masih di bawah 50%. Itu permasalahan. Kita harus gali. Kira-kira penyebabnya karena apa? Harus kita menanyakan. Itulah yang harus kita melakukan penelitian. Ya, datanya dapatnya dari mana? Kalau kunjungan ANC tadi, permasalahannya kalau kunjungan ANC tidak tepat, dampaknya apa sih? Itu yang perlu kita tonjolkan dalam pendahuluan. Ya, jadi kalau di sini kan sudah kita bisa mengetahuinya ya. Di sini ada tadi permasalahan kek ya. Terus saya lihat lagi di sini ada hubungan remaja putri tentang disminor dengan sikap penanganan disminor. Jadi ditonjolkan di sini permasalahannya apa sih kalau disminor itu dibiarkan saja. Baru setelah itu datanya nih berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di MTS ini diceritakan ya bahwa ada yang mengerti tentang disminor, ada yang kurang mengerti. Kemudian ada yang dilakukan adalah mengoleskan minyak kayu putih, kemudian juga minum obat, kemudian juga ada membiarkan gejalanya. Jadi kalian sebagai peneliti harapannya apa sih? Ya, jadi pengen tahu bagaimana pengetahuan remaja putri tentang disminor itu dengan sikap penanganannya. Jadi contohnya kalau remaja putri itu pengetahuannya baik, kira-kira penanganannya bagaimana sih? Ya, itu. Jadi yang perlu kita tonjolkan dalam pendahuluan itu adalah kenapa sih kita harus memilih judul itu? Kenapa nggak memilih permasalahan atau judul yang lain? Ya. Jadi itu memang yang paling penting ya. Jadi kalau misal kita mau melakukan penelitian, memang harus kita tahu permasalahannya di sana apa. Oke, ada yang ditanyakan? Kita fokus ke diskusi saja. Ada yang ditanyakan enggak? Atau ada permasalahan? Jadi ada yang punya saudara enggak? Saudara bidan ataupun tenaga kesehatan lain yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas. Ya, kalian coba belajar dulu mengambil permasalahan dari situ. Jadi kalian kalau yang punya saudara ya entah di Timur Leste sana ataupun nanti di mana di NTT, NTB semuanya silakan. Pasti kan punya saudara ya ataupun teman ataupun siapa saja yang berprofesi di atau yang bekerja di puskesmas atau di BPM atau klinik ataupun di tempat lainnya. Silakan, yang paling penting kalian tahu bagaimana sih permasalahan di sana. Tanya permasalahan yang banyak di sana apa sih terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Oh, ternyata yang banyak itu terkait dengan kematian ibu karena hipertensi. Jadi yang paling penting kalian tanya dulu, cari teori. Contohnya tadi perdarahan. Oh, ternyata secara teori saya cari di buku A, di buku B, di jurnal A semuanya
oh ternyata penyebabnya perdarahan itu karena ibu mengalami anemia, karena juga pola hidup, namanya seperti itu. Kalian cari dulu secara teori, baru bagaimana menentukan judul, itu harus kita lakukan wawancara kembali. Ya, wawancara ke siapa? Ya ke bidannya yang tahu lokasi di sana, terserah. Entah bidan atau kepala puskesmas atau siapapun yang tahu lokasi di sana, tahu kondisi di sana seperti apa. Baru setelah itu kalian melakukan wawancara, oh ternyata di sana karena ini. Itu kan hanya dari asumsi kita, pendapat kita, pendapatnya bidan, pendapatnya perawat. Bagaimana membuktikannya? Dengan dilakukannya penelitian, ya. Jadi kalian coba cari dulu ya permasalahan di sana terkait apa, terserah. Yang paling penting adalah berkaitan dengan ruang lingkup kesehatan ibu dan anak. Ya pasti kan punya ya saudara atau siapapun teman ya. Kalau nggak punya, silakan bergabung dengan temannya yang lain, yang punya saudara, yang punya teman, yang punya kakak ataupun siapapun yang di tenaga kesehatan. Ya, jadi ditanya kerjanya di mana, contohnya di rumah sakit Waitabula, contohnya seperti itu. Permasalahannya banyak apa sih di rumah sakit tersebut dalam 3 bulan terakhir ini? Oh, yang banyak itu sekarang banyak pasien yang KPD, ketuban pecah dini, itu infarto dengan KPD. Oh, kita harus, oh ya berarti KPD pasti kan tidak ada satu, tidak hanya satu masalah ya, pasti banyak di sana. Contohnya KPD, terus di sana itu banyak yang ibu mengalami anemia, kemudian di sana banyak ibu nifas yang ASI-nya tidak lancar, atau ibu nifas yang sering mengalami puting susu lecet. Contohnya ini ada 4. Silakan kalian mau ngambil topik yang mana, ya. Contohnya saya mau ngambil puting susu lecet tadi pada ibu nifas, ibu menyusui. Kalian mau ngambil itu. Kalian cari dulu secara teori cari dari buku. Oh, puting susu lecet ini penyebabnya apa saja sih, kalian tulis. Baru setelah kalian tulis, kalian melakukan wawancara lagi, tanya lagi. Kira-kira di sana karena apa? Ya, atau pada saat kalian sebelumnya sudah di awal-awal tanya permasalahannya, langsung kalian tanya di sana puting susu lecet karena apa. Jadi langsung saja tanya karena apa. Oh karena ini. Oh berarti karena berarti pengetahuannya ibunya yang kurang. Berarti langsung kalian buat judul hubungan pengetahuan ibu dengan kejadian puting susu lecet di mana, ya seperti itu. Ada yang bingung nggak? Udah ide. Oke, sekarang tugas kalian kita diskusi bersama-sama besok ya, minggu depan ya, di hari Senin. Kita diskusikan bersama-sama terkait dengan permasalahan kalian. Jadi jangan buat judul dulu. Nanti untuk membuat judul itu nanti dapat arahan dari dosen pembimbing kalian nanti di semester 6. Nanti kalau karena ini kita mata kuliahnya mepet, nanti dari saya. Jadi nanti saya pilih beberapa sampel 3 atau 4 untuk menceritakan permasalahannya di mana, di rumah sakit mana. Gak usah judulnya, yang penting permasalahannya dulu. Salah maupun ada yang kurang nanti atau keliru nggak apa-apa, yang penting kita coba. Kira-kira kesalahannya di mana sih, kurangnya di mana, nanti kita bisa pelajari lagi. Seperti itu ya, nggak usah takut salah, oh Bu punya salah ternyata di sana kok nggak ini. Jadi harus kalian jeli dulu, harus kalian lengkap cari wawancaranya itu, tanya kepada ibunya, kepada bidannya, siapapun itu. Ya, bingung nggak? Ada yang ingin didiskusikan bersama-sama? Gimana itu tadi tugasnya, maaf? Mencari permasalahan lagi. Oke, mencari permasalahan. Tanya saja dulu. Nggak usah buat judul dulu. Tanya permasalahan di BPM, ataupun di rumah sakit, ataupun di puskesmas. Karena kalau kalian sekarang terjun ke lapangan, itu kan butuh surat ya. Butuh surat, nggak mungkin kan langsung diterima saja. Mau minta data, itu kan nggak ada yang percuma ya, mengasihkan saja ke kalian, tidak. Jadi makanya untuk mengurangi hal itu, mempermudah kalian, tanya itu ke saudara.
saudara ataupun teman atau siapa saja yang kalian kenal yang bekerja atau sebagai instansi kesehatan, sebagai petugas kesehatan lah, yang tahu permasalahan di sana seperti apa. Jadi kita tanya masalah apa yang banyak di sana. Terus kemudian kalian tanya lagi, kira-kira karena apa sih? Seperti itu. Itu kan hanya masih pendapat mereka, pendapat kita. Membuktikannya nanti kita setelah menentukan judul, kita buat proposal, kita melakukan penelitian, kita buktikan benar atau tidak sih asumsi kita dan asumsi bidan tersebut. Ya, tugas kalian hanya sekedar itu. Kalau contohnya nanti kalau misalnya kalian langsung ke lapangan ya nanti saya takutnya lama ya, prosesnya lama, dan juga nggak mungkin kan kalian langsung diberikan data, langsung diberikan masalah seperti itu. Ya, kalau misal nggak dikasih data, nggak apa-apa dulu. Sementara yang paling penting kalian punya dulu di sana asumsi menurut mereka masalah kesehatan apa sih. Kalau data nanti gampang. Ya, nanti setelah selanjutnya untuk mendukung itu kan pasti nanti kalian ada sarannya apa sih yang kurang, apa yang kurang. Sekarang yang paling penting adalah cari permasalahannya dulu. Tentang kesehatan ibu dan anak lingkupnya ya, bukan yang fokus kesehatan secara umum. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ya, yang lain ada yang ditanyakan? Ada diskusikan bersama-sama. Ibu, ini yang mencari permasalahan itu kita catat-catat sendiri, kita buat belajar sendiri apa gimana? Buat kita sendiri. Kalau bisa, ya maksudnya kalau harapan saya, kalian biar nggak sia-sia dalam 1 semester ini, harapannya nanti digunakan juga untuk kalian di semester 6 pada saat pembuatan KTI. Kalau sekarang hanya belajar dulu, untung-untung bisa dipakai nanti kalau kalian semester 6. Kalau semisal sekarang contohnya kalian ngambil data nih, contohnya kan di NTT. Untuk semester 6 kan nggak mungkin penelitiannya sudah secara daring lagi ya, dilakukan luring kan nggak boleh untuk penelitian jarak jauh seperti itu, pasti kan penelitian di sekitar Malang sini. Ya, yang tidak lebih dari 200 kilo. Ya, setidaknya buat belajar dulu, ya kalau itu digunakan nanti untuk kalian KTI, nggak apa-apa ya. Kan nanti kembali lagi ke dosen pembimbingnya, setuju atau tidak dengan judul tersebut. Judul tersebut sudah ada apa belum sebelumnya yang sudah digarap oleh kakak tingkatnya di perpustakaan. Jadi nanti kalau kalian di semester 6, kalian sudah punya judul di ACC pembimbing, nggak langsung buat proposal, kita cek dulu ke Bunasa. Bunasa yang punya list semua karya tulis ilmiah yang sudah pernah dibuat dari angkatan awal sampai terakhir. Kalau judulnya sama, oke, di blacklist, nanti cari judul yang lain. Seperti itu. Ya, jadi sementara ini untuk belajar kalian, untuk pedoman kalian nanti bagaimana kalian menerapkannya di KTI. Biar nggak blank pada saat nanti garap KTI. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Nggak perlu datang ya, nggak perlu datang ke puskesmas ya, nanti kalian pasti diminta surat. Kalau misal kalian mau ya silakan, saya sediakan, nanti saya mintakan surat. Kalau misal mau untuk melakukan penelitian atau benar-benar untuk studi pendahuluan ke sekitar sini, kalau nggak punya saudara. Kalau punya saudara langsung video call saja atau telepon saja, tanya-tanya ya. Kalau misal membutuhkan surat, pengennya saya di BPM sini Bu, nanti sekalian saya untuk KTI saya, nggak apa-apa, silakan. Jadi kalian bisa melanjutkannya nanti, saya fasilitasi untuk surat, untuk saya buatkan surat, nanti saya mintakan ke Bunasa untuk surat izin pendahuluan. Artinya apa? Surat izin minta data, pengambilan data sebagai persyaratan untuk mata kuliah ini, bukan untuk penelitian, karena kan masih belum penelitian ya. Ada lagi? Ya, yang penting besok ya, hari Senin itu sudah punya kalian masalah semuanya ya, harus punya. Jadi nanti saya ambil sampel 5 atau 6 untuk dijadikan bahan acuan kita untuk diskusi. Kalau untuk matus dalam ini pembuatannya, nanti kita langsung belajar di Microsoft Word-nya ya.
Nanti kalau sudah kalian selesai, nanti kalau sudah buat bab 1, bab 2, baru selanjutnya kita belajar untuk itu. Untuk pembuatannya biar tertata ya pembuatannya, nggak sembarangan kalian membuat makalah, nggak hanya sekedar ngutip ya, biar terbiasa menulis dari sekarang. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.